Mengenal tentang Charlotte Mason. Charlotte Mason adalah seorang perempuan yang lahir pada tahun 1842 di Inggris. Beliau dilahirkan dari seorang ayah yang sudah lanjut usia dan ibu yang sudah sakit-sakitan. Dia menjadi yatim piatu pada usia 16 tahun. Tetapi sebelum tahun yang menyedihkan itu, Charlotte muda sudah membulatkan tekad untuk mengabdi di bidang pendidikan. Charlotte adalah seorang progresif yang banyak berpikir. Beliau juga bekerja sambil merenung, membaca, bahkan menulis. Beliau gemar sekali menguji teori-teori yang beliau cita-citakan. Dalam 15 tahun karirnya sebagai guru di berbagai lembaga, Charlotte mulai menyusun berbagai konsep-konsep pendidikan sendiri yang kemudian ia terbitkan dalam 6 volume. Yang pertama, pendidikan rumah. Yang kedua, orang tua dan anak-anak. Yang ketiga, pendidikan sekolah. Yang keempat, diri kita sendiri. Kelima, membentuk karakter. Dan yang terakhir, menuju filosofi pendidikan. Sejak volume pertama terbit, pendidikan rumah atau home education di dalam tersebut menguraikan prinsip-prinsip dasar pengasuhan dan pendidikan anak sampai dengan usia 9 tahun. Pemikiran Charlotte disambut oleh pemerintah dan masyarakat Inggris dengan sangat antusias pada waktu itu. Mereka ingin ide-idenya Charlotte dikembangkan dan diluaskan di seluruh wilayah Inggris. Tak lama kemudian, partisipasi bergerak untuk membentuk yaitu Parent National Education Union. Nah, dalam bukunya yang terakhir, Charlotte merangkum seluruh pemikirannya yang telah ia rumuskan, uji, dan perbaiki selama 30 tahun berdirinya Parent National Education Union. Dan beliau juga sangat puas melaporkan hasil metode pendidikan yang berhasil ia laksanakan untuk membangkitkan keantaan belajar dalam diri puluhan ribu siswanya. Charlotte Mason meninggal dalam tidurnya pada usia 81 tahun dalam kondisi ingatan yang masih jernih, kemampuan berpikir yang masih tajam, dan hati yang tak pernah berhenti menawarkan kebijaksanaan serta kasih sayang. Mengenal pendidikan Charlotte Mason. Charlotte Mason bertumbuh pada keyakinan bahwa pada hakikatnya anak bukanlah aset pribadi orang tua. Anak-anak itu hanyalah titipan. Yang pertama, titipan dari Tuhan. Kedua, titipan dari umat manusia, khususnya bangsa dan negara. Kepada kedua pihak itulah orang tua akan mempertanggungjawabkan anak-anak hasil didikan rumah tangga mereka. Apakah mereka akan menjadi kemuliaan atau hujatan dari Tuhan? Apakah mereka akan berkah atau kutukan bagi dunia? Karena anak-anak itu adalah titipan yang berharga. Orang tua tidak cukup membesarkan anak-anak dengan baik, tetapi mereka harus membesarkan anak-anak dengan sebaik-baiknya. Maka kelirulah orang tua yang berpikir bahwa ia bebas melakukan apa saja terhadap anaknya sesuai kehendaknya. Pelecehan dan kekerasan terhadap anak berawal dari pemikiran semacam itulah. Pendidikan Charlotte Mason juga bertumpu pada pendidikan yang religius, bukan pendidikan sekunder. Charlotte menyatakan di antara 3 jenis pengetahuan yang layak dimiliki anak-anak, pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang manusia, pengetahuan tentang alam semesta. Pengetahuan tentang Tuhan ada di peringkat pertama sebagai yang paling terpenting karena memberikan kebahagiaan sejati. Sekalipun terpenting, pendidikan agama harus diberikan secara hati-hati. Charlotte menggambarkan agar orang tua menjauhi jabatan moralisme tertentu banyak mengotbahi anak-anak tentang apa yang baik
dan apa yang jahat menurut ajaran agama, sehingga justru membuat anak entah muak atau membangkang, atau menjadi orang munafik bermuka dua. Sedikit bicara dan memberikan teladan, itu jauh lebih baik. Lebih baik ajaran-ajaran ini jarang, tapi dianggap berharga, ketimbang sering tapi dianggap angin lalu. Itulah menurut pendidikan Charlotte Mason. Mengenal metode Charlotte Mason. Bicara tentang metode Charlotte Mason, bicara tentang filosofi, bicara tentang mengkritisi sistem pendidikan formal, sekitar tahun 1860, jauh sebelum Maria Montessori merumuskan metodenya pada tahun 1990, Mason merasa gelisah sama sistem pembelajaran di Inggris. Masuk sekolah jam sekian dijejali dengan pembelajaran macam-macam. Anak belum mudeng udah diganti pembelajaran yang lain. Gak jauh berbeda dengan Indonesia sekarang ini kan. Sudah banyak yang mengkritisi kurikulum tetapi outputnya begitu-begitu saja. Jadi selama sekolah 12 tahun kita dapat apa sih? Nah, sedikit bicara tentang bukunya Charlotte Mason yang bertema Cinta, sebuah manual yang pendidikan karakter berpikir. Di dalam buku tersebut mengajarkan bagaimana kita menghargai jiwa yang utuh, yang unik. Menurut Charlotte Mason, anak bukanlah kertas kosong karena mereka telah terlahir dengan nurani. Mereka lahir dengan tidak sepenuhnya baik dan buruk, melainkan menyimpan potensi menjadi baik dan buruk. Maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang membesarkan dan mendidik anak-anak. Living Book bisa dikenali dari kalimat-kalimat yang bernarasi seperti bahasanya yang indah dan berkesan. Gaya bertuturannya biasa naratif atau berkisah. Jika disertai ilustrasi, maka ilustrasi pun harus berkarakter. Buku anak yang tergolong living book ditulis dengan asumsi bahwa anak itu cerdas. Talent kebalikannya dangkal atau garing, tidak membangun karakter dan seringkali diciptakan semata-mata untuk kepentingan komersial progresif dari pengarang atau penerbitnya. Sajian talent yang minim atau malah hampa ini justru menghambat pertumbuhan pemikiran anak, seolah-olah anak-anak itu meminta roti dan kita memberikan batu. Segala macam informasi, fakta dan peristiwa yang tidak menggugah pikiran mereka dan akhirnya hanya mereka buang bulat-bulat tanpa dicerna. Mengapa harus living book? Semua saran teknik praktis dalam metode Charlotte Mason selalu dilandasi oleh alasan filosofis. Begitu pula soal pemilihan buku. Charlotte Mason punya pemikiran mendasar tentang pentingnya menyajikan pendapat, mungkin hanya buku-buku bermutu bagi anak, dan menjauhkan sedapat mungkin segala buku-buku pisisan darinya. Pilar ketiga dari filosofi pendidikan Charlotte Mason adalah education if a life. Pendidikan adalah kehidupan dan kehidupan jiwa terpelihara oleh asupan gagasan-gagasan. Tugas orang tua adalah memelihara kehidupan jiwa anaknya dengan gagasan sebagaimana ia memelihara kehidupan jasmaninya dengan makanan. Charlotte Mason selalu menekankan soal kehidupan jiwa, sebab kita acap lupa bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Orang tua umumnya sigap mencukupi kebutuhan material anak. Kita mengidamkan makanan berlimpah setiap hari, mendandani dengan baju-baju yang indah, menyediakan rumah yang nyaman, dan merespon permintaannya untuk dibelikan ini atau itu. Kita acap lupa anak sebagai pribadi utuh bukan hanya tersusun dari materi, namun juga roh. Kita sering abai yang perlu dicukupi kebutuhan bukan badannya saja, tetapi juga pemikiran. Kalau kemudian masyarakat
dipenuhi oleh orang-orang dewasa berbadan sehat dan kuat yang sayangnya berpikiran kerdil dan sakit. Itu adalah konsekuensi dari pengabaian kita terhadap kehidupan jiwa. Asupan bagi badan adalah makanan, dan asupan bagi pikiran adalah ide-ide atau gagasan yang kreatif. Perhatikanlah anak-anak kita itu dengan jeli. Maka kita akan dapati bahwa mereka selalu lapar dan haus akan pengetahuan. Pikiran mereka mencari ide-ide untuk direnungkan, persis seperti tubuhnya yang meminta makanan untuk dicerna. Nah, itu sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai metode dan pendidikan Charlotte Mason, dan yang ada di dalam buku Cinta Sebuah Manual yang pendidikan karakter berpikir Charlotte Mason. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.